Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Indriani dengan NIM 231401999, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Trilogi. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Video ini berjudul tentang Multiple Intelligence. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi pokok yang akan disampaikan, yaitu pencetus multiple intelligence, pengertian multiple intelligence, jenis-jenis multiple intelligence, karakteristik berdasarkan jenis-jenis multiple intelligence, dan yang terakhir adalah contoh tokoh sukses dengan kecenderungan multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Howard Gardner, seorang ahli pendidikan dari Harvard University, mencetuskan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang menentang paradigma dikotomi cerdas tidak cerdas dan anggapan kecerdasan hanya dilihat dari sisi IQ saja. Menurut teori ini, setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan linguistik, logika matematika, visual ruang, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Teori ini dikembangkan melalui penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, psikologi, kognitif, psikologi pengembangan, dan neuroanatomi. Konsep ini mulai diterima dalam dunia pendidikan karena dianggap lebih melayani semua kecerdasan yang dimiliki anak, serta membuat pendidik lebih arif dalam melihat perbedaan dan anak merasa lebih diterima dan dilayani. Gardner awalnya menemukan 7 jenis kecerdasan, tetapi kemudian dia mengembangkannya menjadi 8 dan membahas kemungkinan kecerdasan yang ke-9. Teori ini memandang anak sebagai individu yang unik dengan berbagai variasi dalam belajar dan menekankan pentingnya pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap cara siswa belajar, serta minat dan bakat masing-masing. Teori multiple intelligence berkembang sejak tahun 1983 ketika Gardner pertama kali mempublikasikan bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Sejak itu, Gardner terus meneliti dan mengembangkan teorinya, serta menambahkan jenis kecerdasan baru, yaitu naturalis dan eksistensial. Teori ini juga mendapat banyak tanggapan dan aplikasi dari para pendidik, psikolog, dan peneliti lainnya. Teori ini memberikan pandangan baru tentang potensi dan variasi manusia dalam belajar, berpikir, dan berkarya. Teori ini juga memberikan tantangan dan peluang bagi para pendidik untuk mengembangkan kurikulum, metode, dan evaluasi yang sesuai dengan kecerdasan jamak siswa. Apa saja jenis-jenis kecerdasan multiple intelligence? Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Ketiga, ada kecerdasan spasial. Keempat adalah kecerdasan kinestetik. Kelima, yaitu kecerdasan musikal. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. 8 adalah kecerdasan naturalis. Terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dan contoh dari beberapa jenis multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Karakteristik kecerdasan linguistik ini yaitu kemampuan dalam menggunakan bahasa secara lisan maupun tertulis, serta kepekaan terhadap makna kata. Contoh adalah orang dengan kecerdasan linguistik tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti penulisan, pidato, atau bahasa asing. Karir di masa depan dengan kemampuan linguistik ini yaitu penulis, jurnal, editor, penerjemah, pengacara, atau guru bahasa. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Dengan karakteristik kemampuan berpikir logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah matematis. Contoh orang dengan kecerdasan matematis logis tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, matematika, atau pemecahan masalah, seperti ilmuwan, insinyur, programmer, analisis data, akuntan, atau ahli statistik. Ketiga, ada kecerdasan spasial, mempunyai kemampuan memahami dan menganalisis pola visual serta memecahkan masalah dalam dimensi ruang. Contoh orang dengan kecerdasan spasial tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti seni visual,
arsitektur, atau ilmu geografi, yaitu seperti arsitek, desainer grafis, fotografer, animator, ilustrator, atau ahli geografi. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu karakteristiknya mempunyai kemampuan menggunakan tubuh dan gerakan fisik dengan kecerdasan yang tinggi. Contoh orang dengan kecerdasan kinestetik tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti olahraga, tari, atau seni bela diri, yaitu seperti atlet, penari, aktor, sutradara, ahli fisioterapi, atau ahli olahraga. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Karakteristik ini mempunyai kemampuan dalam bidang musik seperti memahami melodi, ritme, dan harmoni. Contoh orang dengan kecerdasan musikal tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti musik, komposisi, atau penampilan musik, seperti musisi, penyanyi, komposer, produser musik, atau ahli akustik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Karakteristik ini mempunyai kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh orang dengan kecerdasan interpersonal tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti kepemimpinan, kerja tim, atau konseling, seperti manajer, konsultan, psikolog, konselor, atau ahli hubungan masyarakat. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Karakteristiknya mempunyai kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan hidup. Contoh orang dengan kecerdasan intrapersonal tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti psikologi, meditasi, atau pengembangan diri seperti psikolog, konselor, pengembangan diri. Yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Dengan karakteristik kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan alam serta makhluk hidup di dalamnya. Contoh orang dengan kecerdasan naturalis tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti biologi, konservasi alam, atau pertanian, seperti ahli biologi, ahli lingkungan, ahli pertanian, ahli konservasi, atau ahli geologi. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, yaitu karakteristik kemampuan untuk menjawab pertanyaan tentang eksistensi diri dan tujuan hidup secara mendalam. Contoh orang dengan kecerdasan eksistensial tinggi mungkin menonjol dalam bidang seperti filsafat, teologi, atau pelayan sosial seperti filsuf, teolog, pendeta, imam, atau ahli pelayanan sosial. Dengan pemahaman akan karakteristik dan contoh-contoh tersebut, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari setiap siswa berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, sehingga karir yang diambil tidak selalu harus sesuai dengan kecerdasan tersebut. Selain itu, bakat multiple intelligence adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam berbagai bidang kecerdasan, seperti bahasa, logika, musik, gerak, sosial, dan lain-lain. Tokoh yang sukses dengan bakat multiple intelligence adalah orang-orang yang mampu mengembangkan dan mengintegrasikan kecerdasan-kecerdasan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh tokoh yang sukses dengan bakat multiple intelligence. Yang pertama ada Howard Gardner. Ia adalah seorang pencetus teori multiple intelligence ini yang berkebangsaan Amerika. Ia memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi yang terlihat dari karya-karya tulisnya yang banyak dan berpengaruh di bidang pendidikan dan psikologi. Ia juga memiliki kecerdasan logika matematika yang memungkinkannya melakukan penelitian yang rumit dan menyusun kriteria untuk setiap kategori kecerdasan. Selain itu, dia juga memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat. Selanjutnya ada Albert Einstein. Ia adalah seorang ilmuwan fisika yang terkenal dengan teori relativitasnya. Ia memiliki kecerdasan logika matematika yang sangat luar biasa, terlihat dari kemampuannya untuk menghitung, mengukur, mempertimbangkan dalil, hipotesis, dan rumus yang kompleks. Ia juga memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi, yang terlihat dari kemampuannya untuk membayangkan fenomena-fenomena fisika yang bentuk gambar atau diagram. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan musikal yang baik, yang terlihat dari minatnya untuk bermain biola dan piano. Terakhir, ada Oprah Winfrey. Ia adalah tokoh media yang filantropis yang terkenal di dunia. Ia memiliki kecerdasan linguistik yang hebat, yang terlihat dari kemampuannya untuk berbicara, menulis, dan mengapresiasi makna yang kompleks. Ia juga memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, yang terlihat dari kemampuannya untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami orang lain. Selain itu, ia juga memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat,
yang terlihat dari kemampuannya untuk mengatasi trauma masa kecilnya dan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya tentang teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Teori ini menantang pandangan tradisional bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tunggal, tetap, dan dapat diukur. Sebaliknya, teori ini mengusulkan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan yang mencerminkan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Mungkin kita memiliki kekuatan di salah satu atau beberapa jenis kecerdasan ini, atau mungkin kita memiliki profil yang seimbang dari semua jenis kecerdasan. Yang penting adalah bahwa kita mengenali dan mengembangkan potensi kecerdasan kita, serta menghargai keberagaman kecerdasan orang lain. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.